Neng, shika no kono kono kokosh tan tan. Shika no kono kono kokosh tan tan. Shika no kono kono kokosh tan tan. Shika no kono kono kokosh tan. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions with Anu. Seperti yang kalian tahu, di sini gue bakal bacain pengalaman, rahasia, dan juga confession kalian yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita kalian, link ada di deskripsi video gue, atau enggak ada di bio Instagram gue. Ya udah deh, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut. Hai Nul, aku mau cerita tentang kecanduanku yang gila dan menurut orang lain aneh. Gini Nul ceritanya. Jadi aku dulu sekolah di SMK diwajibkan untuk PKL waktu kelas 11. Nah, suatu hari aku diberi tugas untuk menstaples surat yang banyak. Nah, aku tuh kepo dan penasaran Nul. Gimana sih rasanya jadi kertas yang di staples? Lalu aku melihat staples yang ada di tangan kananku, dan aku berpikir untuk menstaples jari kiriku. Dan tanpa berlama-lama, jeder! Wah, ternyata melegakan dan sangat surprising saat melihat isi staples menancap di jariku yang penuh darah. Menarik dan lebih gongnya, aku sampai menstaples kupingku sendiri 2 kali. Wah, rasanya legain banget Nul. Coba kamu cobain deh. Dari kejadian itu, aku langsung kecanduan untuk menstaples seluruh badanku sampai ke bajuku sendiri juga. Bisa gak sih yang aneh-aneh tuh jangan suruh gua yang cobain? Lu kira gua tuh apa sih? Lu sadar gak sih lu tuh kayak bibit-bibit yang nanti besarnya tuh bakal gak bener. Bibit-bibit yang kalau udah dewasa itu lu gak bakal bisa diterima di masyarakat kita. Kalau bisa diterima pun lu bakal jadi kayak psikopat gitu. Yang minimal lu bakal kayak nyakitin binatang, serangga, tumbuhan, diri sendiri. Lu juga ngapain sih obsesi banget sama staples? Lu tuh kayak Spider-Man atau Batman tapi bukan superhero. Lu tuh staples woman yang gak jelas fungsinya apa di sini. No, gua kesel banget sama temen gue yang suka bohong, halu, dan ngarang cerita gak tahu tempat. Bahkan guru gue juga kena haluannya dia. Gue sebagai teman dekatnya di sekolah malu banget karena cara dia ngibul tuh kelihatan banget, Cok. Menurut lu, gue harus gimana, Nul? Ya udah sih, lu kayak ya lu temenin aja. Orang-orang yang caper dengan delusi-delusi kayak gitu tuh biasanya di rumah, terutama di lingkungan keluarganya gitu tuh gimana ya, dia tuh nggak dapat perhatian dari orang tua atau keluarganya gitu loh. Jadi dia berusaha cari perhatian dengan cara ya bikin kebohongan biar seolah-olah kehidupannya dia tuh menarik, biar kayak elu, guru lu, teman-temannya dia itu kayak wah gitu loh. Itu reaksi yang dia pengen. Tapi emang lama-kelamaan itu bakal bisa berubah jadi habit atau kebiasaan yang nggak bisa dikontrol. Makanya lu sendiri bilang kan, kelihatan banget bohongnya, ngibulnya. Kadang dia tuh kayak gitu tuh bukan karena dia sengaja pengen ngibul, tapi dia ngelakuin itu tanpa sadar karena ya dia butuh validasi. Ya menurut gua kalau lu dan dia masih kecil kayak masih SMP atau kayak SMA awal gitu, ya udahlah biarin aja, lu kayak iya-iyain aja. Nanti lama-kelamaan dia juga sadar sendiri kok kalau udah makin dewasa. Tapi kalau lama-kelamaan masih kayak gini terus, lu sebagai teman dekatnya harus intervensi sih. Kalau enggak nanti dia pas dewasa jadi nggak benar banget. No, gimana hukumnya pakai softtext setiap hari padahal nggak lagi datang bulan? Gua ketagihan banget nih pakainya, padahal kagak lagi dapet. And I wonder if you know. Lu sadar gak sih lu lagi ngomong sama siapa? Gua laki-laki loh, ini gak ada apa-apa. Lu kata gua siapa? Lu kira gua kayak rajanya para softtext? Lu kira gua apa? Sarjana permem? Gua gak tahu. Gua bukan cewek. Gua gak ngerti cara pikir cewek. Apalagi cara pikir cewek aneh kayak lu, gua gak ngerti. Tapi dari yang gua tangkap sih pakai softtext pas lagi nggak haid itu kayak lu pakai helm sambil mandi, sambil tidur, sambil makan, kayak nggak penting aja. Halo Nul, salam kenal, gua Ziva. Jadi tuh selama ini gua tiap malam tidur pakai sempak bekas bokap gua.
Gua nggak tahu awal mulanya gimana Jir, tapi yang pasti udah beberapa tahun sejak gua tahu itu ngebikin gua jadi lebih tenang. Kayak ada yang ngelindungin gua di dalam tidur gua. Awalnya cuman iseng, pas sempak gua sendiri abis dan gua ambil punya bokap. Tapi ternyata malah jadi kebiasaan loh. Tapi gua beneran percaya kalau pakai sempak bokap gua bikin mimpi gua lebih adem. Jadi ini confession gue nggak pernah gue kasih tahu ke siapa-siapa WK. Karena jelas ini bakal bikin orang mikir kalau gue gila. Bisa gak sih lu gak usah bikin gue marah? Masih pagi nih, jam 8 pagi gue bikin video. Hai. Biasa orang-orang cari ketenangan dari apa? Dengerin lagu, berdoa, atau kayak nonton anime, nonton K-pop. Lu kagak. Lu cari ketenangan dengan cara make sempak bokap lu. Bekas lagi. Itu ya kodam lu ya? Sempak bekas bokap lu. Wah, gila Bang Nul. Aku baru tahu abang ternyata anak psikologi. Jadi aku mau coba cerita deh. Siapa tahu abang bisa bantu diagnosis atau apalah gitu WK. Jadi gini, orang-orang biasanya kalau sedang marah itu biasanya langsung meledak-ledak kan ya. Emosinya meluap-luap. Tapi aku sendiri entah kenapa, pas marah itu kayak malah nangis Nul. Aku biasanya memang suka nahan emosi gitu. Soalnya kalau aku marah, ujung-ujungnya masalah bakal jadi makin buruk. Terus ya Nul, beberapa waktu yang lalu, pas aku lagi kesel sama orang, aku langsung nangis gitu Nul. Bukannya nangis sedih atau apa, tapi berlinang air mata aja meskipun aku sedang kesel parah. Terus juga kadang di sela-sela manic laughter gitu, dalam kurung, aku deskripsikan di Google katanya manic laughter. Gak mau terdengar edgy, tapi kadang kalau aku emosi dan gak bisa marah, otomatis langsung berlinang air mata gitu Nul. Tapi ya sambil ngomel dalam hati. Terus ujung-ujungnya ketawa kecil ke diri gue sendiri. Kayak dalam kurung, ini gue ngapain nangis sih, bikin malu aja sumpah. Terus lanjut marah lagi, terus nangis lagi, dan gitu aja terus sampai mood gue membaik. Aku kenapa ya? Aku yakin aku nggak gila. Menurutku ini karena aku selalu nggak dibolehin marah atau ngungkapin perasaanku sejak kecil. Jadi kebawa sampai sekarang gitu pas aku udah gede. Pas sekarang aku ingin marah, aku langsung ketahan. Dan secara otomatis, ujungnya langsung nangis. I'm not crazy, right? Please deh. Dan juga maafkan ketikan aku yang aneh ini. First of all, you're not crazy. Lu nggak gila. Dan kedua, gue bukan profesional. Jadi gue nggak mau ngediagnosis lu karena itu melanggar kode etik psikologi. Tapi dari yang lu ceritain tadi, lu udah menjawab pertanyaan lu sendiri. Lu nanya, kenapa gue kayak gini ya Nul? Dan lu ngomong juga kan tadi, kalau lu dari kecil emang nggak bisa disuruh buat nahan perasaan lu nggak diizinin buat marah. Dan kalau lu marah, biasa selalu hal buruk terjadi gitu. Maka dari sana, lu berusaha buat menekan amarah lu dan mengubahnya menjadi tangisan. Sekali lagi, gue bukan psikolog maupun psikiater. Maka dari itu, gue gak mau ngediagnosa lu secara asal-asalan. Tapi dari yang gue tangkap, itu merupakan cara lu buat coping stress melalui penekanan amarah lu, ngenahan amarah lu, mengubah amarah lu menjadi tangisan. Yang biasanya harusnya orang-orang normal keluarin dengan kayak ngata-ngatain orang tersebut, ngata-ngatain subjek atau objek yang bikin lu marah, tapi lu nggak keluarin. Maka dari itu lu tadi bilang juga, nggak bilang sih, tapi gue akan berasumsi kalau lu bakal kayak berat di dalam, berat banget karena nggak lu luapin secara langsung. Lu luapinnya menggunakan air mata. Menurut gue kalau masih sekali dua kali itu masih nggak apa-apa, tapi cobalah lu kalau punya temen dekat atau orang yang lu bisa percaya, lu coba ngomongin tentang permasalahan ini ke mereka dan denger tanggapan dari mereka gimana. Terus lu coba buat refleksi diri juga dan introspeksi diri. Kalau menurut lu ini kira-kira bakal tambah parah dan kira-kira bakal mengganggu kehidupan lu secara sehari-hari, ya nggak ada salahnya buat lu coba pergi ke psikolog untuk prevensi aja. Oke? Semangat. Hai Bang Nul, aku Kia. Anyway, aku di sini butuh advice dari kamu tentang hubungan aku sama seseorang. Menurut kamu kalau dia mutusin aku dengan alasan dilarang ayahnya, itu gimana? Sejujurnya, aku ngerti kalau ayahnya nggak ngelarang. Mungkin dia mau anaknya ngejar sesuatu terlebih dahulu. Tapi di satu sisi lainnya, ayahnya ini terlalu ngasih batasan buat cowokku buat milih jalan hidupnya sendiri. Bahkan dia mutusin aku karena nggak bisa ambil keputusan sendiri karena bergantung ke ayahnya. Dia bilang mau move on dari aku, Nul. Berusaha cari cewek lain yang selalu ada buat dia. Tapi setiap chat, dia nggak aku bales. Dia kayak selalu bilang, Kia, kenapa chat aku nggak dibales? Terus ada suatu waktu, aku minta direkomendasiin lagu buat aku cover. Dia malah nyaranin lagu Roman Picisan, Nul. Aku nggak tahu dia gimana. Dia bener-bener mau move on atau enggak sih dari aku, Nul?
Aku sendiri tahu, keputusan dia buat mutusin aku, sebenarnya ayahnya yang maksa, bukan karena kemauan diri dia sendiri. Aku sering berdoa setiap malam, biar dia nggak terus-terusan kayak gini juga, Nul. Aku harus pertahanin ini, atau selesain semuanya sama dia. Thank you sebelumnya ya, Nul. God bless you. Oke, gua nggak terlalu ngerti secara bener-bener, karena cara lu nulis cerita dan pembahasaan lu tuh cukup jelek. Tapi gue bisa nangkep kurang lebih kegalauan lu itu terletak di mana. First of all, menurut gue cowok lu itu masih bener-bener immature dan bocah. Menurut gue permasalahan kayak restu dari ayahnya buat boleh pacaran dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang harusnya lu pikirin dari awal, dari sebelum lu nembak seseorang wanita. Kalau misalnya lu udah pacaran, terus tiba-tiba bokap lu nyuruh lu putus, yang salah siapa? Yang salah ya elu, karena lu gak bertanggung jawab sama cewek lu. Terus yang dirugiin siapa? Ya ceweknya. Si sender ini dirugiin banget. Dia jadi pusing, dia galau. Pusing sama cowok kayak lu yang gak jelas maunya apa. Lu juga bilang kalau bokap dia gak ngerestuin kalian. But at the same time, dia masih ngechat-ngechat elu dan sebagainya. Masih nunjukin kalau dia belum move on sama sekali. Dari sana apa coba yang bisa lu tangkep? Dia masih mau nahan-nahan lu. Dia gak mau lu bener-bener move on dari dia. Dia masih mau sama lu, tapi at the same time, dia nggak bisa ambil responsibility, which is very, very immature. Bocah, nggak dewasa. So if I were you, kalau gua jadi elu, gua udahin. Ngomong sekali lagi. Minta kepastian dia mau kayak gimana. Kalau dia masih plain plan dan nggak jelas kayak gini, udah block semuanya. Enough. No, please, gua nggak tahu lagi harus kayak gimana. Kakak sepupu gua pacaran sama cewek. By the way, kakak sepupu gua juga cewek. Kakak gua kita sebut aja namanya Bakwan Jagung, dan pacarnya dia Ubi Jalar. Gua sama Bakwan itu umurnya nggak terpaut jauh. Gua kelas 9 dan si Bakwan kelas 10. Mula-mulanya gue cerita ke dia kalau gua habis jadian gitu sama cowok sekelas sama gua. Dan nggak lama dari pembicaraan itu, tiba-tiba dia ngomong kayak gini, Nul. Sebenarnya aku lagi suka sama seseorang. Jadi gua tanya dong, siapa? Dan tanpa babi bu, dia langsung nunjukin foto orang yang dia sukain. Di situ gue gak berpikir apa-apa awalnya. Soalnya di foto itu rambutnya bener-bener kayak cowok, Nul. Tapi postur tubuhnya cewek banget. Dan itulah gue tanya namanya siapa. Terus si Bakwan nyeletuk, namanya Ubi Jalar, dalam kurung nama perempuan. Di situ gue bener-bener shock berat, please. Bisa-bisanya dia suka sama cewek, Nul. Dan setelah dia nyeletuk gitu, gue teriak sambil bilang, anjir! Lo beneran suka sama cewek? Untung rumah gue sepi dan ortu gue lagi dinas di luar kota. Habis gue teriak kayak gitu, dia langsung kayak, shh, diem-diem aja. Gitu, Nul. Apa nggak shock gue sebagai adik sepupunya? Kalau lu tanya keadaan gue, Nul, di situ gue bener-bener campur aduk antara kaget, sedih, dan di sisi lain, gue bingung banget. Dan saat gue kirim teks ini, si Bakwan udah jadian alias pacaran sama si Ubi Jalar itu, Nul. Gue udah ingetin supaya kembali ke jalan yang benar. Tapi seakan-akan kupingnya itu ditutupin sama besi 200 ton, Nul. Susah banget bilanginnya. Dan gak tahu apa yang lebih gong lagi. Ternyata banyak di sekolah dia penyuka sama jenis, Nul. Padahal masih pelajar loh. Gue minta pendapat lo, Nul. Gue harus gimana? Bingung banget. Rencananya gue mau laporin ke nyokap bokapnya buat dibawa ke psikiater terdekat biar dia bisa sadar. Karena gue punya banyak banget SS-an chat dia sama Ubi Jalar yang 18+. Gue sampai mau mual bacanya, Nul. Mereka juga ada chat rencana mau please, Nul, mual banget anjir. Tapi untung gak jadi karena si Bakwan takut gitu. Please ya, Nul, bantuin doain gue supaya gue siap untuk laporin ke orang tuanya. Makasih juga udah dengerin cerita absurd gue ini. Gue udah mendemin dari lama banget. Segitu dulu ya, Nul. Bye-bye, Noel. Gue ngerti kok, gue ngerti. Tujuan lu baik buat ngasih tahu dan ngingetin kakak lu buat kembali ke jalan yang bener. Tapi kalau caranya lu mau laporin ke orang tuanya terus berharap mereka bawa dia ke psikiater, itu psikiater dan psikolog nggak bisa nyembuhin. Itu sexual preference soalnya. Jadi kalau lu mau bawa ke psikolog atau ke psikiater, mending nggak usah, oke? Give it up. Terus untuk masalah ngelaporin ke orang tuanya, menurut gue jangan sih. Ya gue ngerti kenapa lu mikir gitu. Mungkin karena lu pikir si kakak lu nih kolot banget nggak bisa dikasih tahu. Tapi coba lu ngomong dulu ke kakak lu, pastiin bener-bener. Jangan sampai dia ngerasa terkhianati gitu meskipun ya tujuan lu baik.
Baik. At the very least, kalau emang lu harus banget kasih tahu ke orang tuanya, lu ngomong dulu secara frontal ke sepupu lu dulu, jangan langsung main di belakangnya aja. Gua juga nggak suka kalau jadi kakak lu tiba-tiba lu tusuk gua dari belakang. Gua pernah nggak sengaja nonton film bareng bapak gua. Gara-gara kita sama-sama lagi scroll film di laptop dan nyasar ke folder yang nggak seharusnya. Awkward banget sih, no. Tapi yang bikin gue lebih kaget, ternyata selera kita sama. Kita diem-dieman aja nonton tanpa ngomong apa-apa. Tapi vibes di ruangannya jadi nggak jelas banget. Setelah itu kita kayak pura-pura nggak pernah terjadi kejadian apapun. Tiap kali ngeliat bapak-bapak, gue jadi mikir kayak, kok bisa sih? Kok bisa lu berada di posisi dan momen dan situasi seperti itu? Gue perlu tahu latar belakangnya anjir. Kenapa tiba-tiba bisa nobar? Itu aneh banget. Hai Nul, gue suka banget nonton Whisper Mirror Secret. Saking kagetnya, gue denger cerita orang separah itu sampai gak bisa bedain itu beneran apa cuman karangan. Gue ngerti kok, gue juga ngerasa gitu. Tapi santai aja Nul, kali ini gue bener-bener jujur 100%. Cerita yang gue lihat langsung dengan mata kepala gue. Jadi ceritanya waktu itu gue SMP di salah satu pondok pesantren. Dan gue punya teman satu asrama. Dia tuh bener-bener bau sampai pas dia sholat dan beraktivitas lainnya, gak ada yang mau deket sama dia saking baunya. Karena emang dia tuh gak pernah mandi Nul. Mandi cuma seminggu sekali, bahkan kurang. Kalian tuh jorok banget kalian semua tuh. Sampai pada suatu hari temen gue itu udah kebauan banget Nul. Jadi baunya tuh campur aduk. Bau badan, bau darah haid, sama bau Karena waktu itu dia lagi haid, jadi kita kasih tahu kalau misalkan pas haid tuh nggak boleh kotor, nanti ada yang ngikutin. Tapi dia nggak mau mandi Nul sama sekali. Bener-bener lemarinya juga bau busuk banget, kecium dari jauh. Dan setelah itu kita buka paksa lemarinya. Dan ternyata gue sama temen gue ngeliat dia nyimpen darah haid dia sendiri di dalam celana dalam, BH punya temen gue, dan sebagainya semua dipakai dari jemuran. Ini jorok banget loh, ini jorok banget. Kali dua kali pas gue baca dari submission tentang orang-orang yang nyimpen itunya pembalut bekas, terus kayak nggak pernah cuci baju, nggak pernah mandi dan sebagainya. Awal mula gue mikir kayak, wah ini orang-orang pada ngarang, paling caper aja kayak, ya udahlah ketawa-ketawa aja. Tapi makin lama makin kesini ya, gue makin percaya kalau kalian tuh emang jorok banget. Kok bisa ada orang-orang kayak ini, orang tuh kayak ada dan kok bisa sih kalian nggak risih? Gue keringetan aja, gue risih men. Gue nggak tahu buat orang-orang kayak lu tuh gue harus kayak respect atau gimana. Enggak, jangan salah gue. Ngapain gue respect orang kayak lu, aneh. Belajar buat higienis kenapa sih, jorok banget. Hai Nul, kenalin nama gue Lin dan kurung cewek. Gue orangnya nggak bisa diem. Gue ngerasa kosong aja gitu kalau nggak berinteraksi sama orang lain. Makanya dari maba gue join organisasi seni. Selain karena gue suka kegiatannya, biasanya entitas-entitas di sana tuh lebih bervariasi Nul. Mulai dari yang berbeda sudut pandang politik, sexuality, prinsip hidup, atau sekedar style mereka yang unik. Kita selalu sharing banyak hal, termasuk yang tabu. Mulai dari tips menghemat duit, tempat makan enak, sampai ke dunia malam. Gak jarang juga kita ngebahas preferensi dalam kegiatan seperti posisi favorit, tempat favorit, fetish, dan lain-lain. Nggak jarang juga kita saling nyaranin mainan yang bagus, jenis pelumas yang enak, dan pengaman yang nggak gampang rusak. Nah, di sini gue paling deket sama dua orang. Mereka itu gay couple Nul. Kita sebut aja namanya Supri dan Yadi. Semakin gue deket sama mereka, gaydar dalam kurung gay radar gue semakin bagus. Gue mulai bisa ngeliat mana cowok dan cewek straight, mana yang enggak. Bahkan kalau mereka lagi diem aja, gue bisa bedain. Gak jarang kita bercandaan rebutan cowok yang jelas-jelas boti atau cowok straight yang menarik di mata Supri dan juga Yadi. Sampai suatu ketika gue jatuh cinta sama satu cowok dari dating app Nul. Kita sebut aja nama dia Cogil. Secara fisik dia tuh tipe gue banget. Dari tinggi badan, body type, otot, spek manhwa kecuali muka. Jadi di sini bisa dibilang gue cuma suka badannya aja. Karena kalau dari personality, dia itu minus banget. Supri dan Yadi pun sempat ketemu sama Cogil. Gue seneng banget soalnya bisa nyambung meskipun si Cogil ini cukup konservatif. Nah, masih ingat gaydar tadi kan Nul?
Gue sebenarnya pernah beberapa kali ngebahas kecurigaan kalau si Cogil tuh mungkin gay in a closet. Dalam kurung, menutupi fakta bahwa dia gay karena berbagai alasan. Selama hampir 1 tahun gue ngejalanin hubungan sama si Cogil Nul. Gue berusaha nutup mata dari awal terkait kecurigaan ini. Karena badannya ya cakep banget. Gue selalu pengen ngechat P sang. Selama kita pacaran juga isinya cuma dikit-dikit berantem karena beda pemikiran, nugas bareng, jalan keluar kota, dan tentu saja minimal 3 kali sehari. Sampai di suatu titik kita bener-bener udah lost interest ke satu sama lain, Nul. Gue inget banget kita putus tepat di malam Natal. Gue cuma mikir, aduh padahal lu yang paling enak sejauh ini. Tapi ternyata kita masih sering ketemu cuman buat apalagi kalau ada orang yang bisa diajak joinan. Di sini gue lega karena bisa nyari pengganti tanpa jadi gila. Karena kalau gagal masih ada Cogil, hehehe. Beberapa minggu yang lalu dia ngajak gue makan. Gue berekspektasi ini akan menjadi malam-malam seperti yang lain. Makan malam yang berakhir tapi ternyata gue salah. Pas makanan datang ke meja dan kita mulai makan, tiba-tiba gue lihat si Cogil kesem-sem gitu sambil mainin makanannya. Kayak mau cerita kalau dia lagi suka sama orang. Gak sangka dia bilang, tadi kan kamu abis latihan, ada si Yadi nggak? Dengan ketus gue jawab, ada. Kenapa? Seketika ekspresi Cogil berubah jadi kesel-kesel manja dan bilang, ih, kamu kok nggak bilang aku sih? Dia nyariin aku nggak? Fuck lah, di situ gue antara bangga karena gaydar gue terbukti bener atau kesel karena setahun kemarin gue dibohongin sama si Cogil. Dengan emosi gue yang campur aduk, gue jawab, kagak lah. Kan kamu tahu sendiri Yadi itu pacarnya si Supri. Udahlah, nggak usah bohong. You like men a lot. Makanya jangan pakai Bumble, pakai Grindr aja. Dalam kurung dating app khusus orang gay. Di situ dia cuma bisa senyum-senyum salting parah, Nul. Meskipun gue menunggu-nunggu momen dimana dia ngaku kalau dia gay. Tapi gue tetap kaget. Dan abis makan, si Cogil ngajak gue pergi lagi. Tapi kali ini dia bilang, aku pengen es krim. Dia ngomong itu pakai nada manja cewek. Mana pas nyampe tempat, dia ngomong, nanti pas makan es krim, fotoin aku ya. Masih dengan nada manjanya, Nul. Gue tanya, buat apa? Dia jawab, buat profile Grindr. Akhirnya gue fotoin sebagus mungkin atas dasar kelegaan gue karena dia udah came out. Dalam kurung, confess kalau dia gay. Gue bersyukur dia came out ke gue, soalnya gue ikut ngerasa lega. Gue juga jadi paham kenapa pas pacaran kalau gue ngambek, dia ikutan ngambek, bahkan lebih parah. Ternyata bukan karena dia childish atau bocah, tapi karena dia boti. Begitulah Nul cerita perbatangan duniawi ini. Jujur gue bingung mau ngakak sambil kayang atau mau nangis sambil garu-garu tembok. Antara gue bangga sama gaydar gue yang semakin meningkat keakuratannya, atau sedih karena batang terenak yang pernah gue rasain ternyata nggak suka lubang depan. Makasih udah nampung cerita gue yang membingungkan ini. Makasih ya Nul, gue harap lu tetap bisa jadi safe space di dunia maya maupun nyata. Semoga lu juga punya safe space ya Nul. Makasih banyak ya. Menarik. Gue harus akuin sih, lu storytelling lu bagus. Cara lu nulis ceritanya itu bagus banget. Gak ada yang perlu gue otak-atik supaya gampang dibaca dan gampang di ngertiin. Gak perlu. Secara storytelling 10 out of 10, 10/10. Tapi buat cerita tersendiri, itu agak gimana ya bos ya? Ini bener-bener di luar nalar gue sih, sorry banget. Ini terlalu open minded, bahkan buat gue ini terlalu open minded. Buat gue ini di atas gue, jauh di atas gue. Tapi makasih ya udah sharing experience lu sama kita-kita yang nggak mungkin masuk ke dunia lu. Oke, selesai cerita pada hari ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, sampai di titik di detik ini. Dan seperti biasa kita ada kode rahasia antara lu dan juga kalian yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa buat komen, aku tidak suka batang. Oke deh, jangan lupa buat nonton video-video gue yang lain. Sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya.
Bye 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 bye.